Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Di masa-masa pandemi saat ini, saya minta tolong anak-anakku sekalian ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, saya minta tolong ya, ingat jaga kesehatan ya. Pakai masker, pola makan juga betul-betul dicermati. Ya, tidak hanya kita jaga jarak atau pakai masker, tapi pola makan juga, tidurnya juga. Baiklah anak-anakku sekalian ya. Sebelum materi IPS hari ini kita mulai, baiklah kita berdoa. Silakan Mas Zainal Abidin untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Zainal Abidin yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah anak sekalian, saya cek dulu yang belum masuk hari ini. Absensi ya, saya cek satu persatu. Ya. Anggun Dela Puspita. Ya, masuk. Amelia Vega Oktaviana. Ya, masuk. Ayasi Hubika Hutayama. Ya. Vina Septiasari. Hernando Oktaviano. Johan Adi Saputra. Ya. Kibdia Nur Ainun Rosa Ningsih Lestari. Iya. Lina Aryani. Iya. Muhammad Zainal Abidin. Muhammad Irfan. Nafisa Putri Azelia Azhara. Ya. Nisfatul Afifah. Kemudian Septiana Romaldoni. Ya, kemudian Silviana Komaria. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini ya anak kelas 8A masuk semua berarti nihil. Baiklah anak sekalian, ya. Untuk pertemuan pada hari ini yang pertama ingat ya, tadi sudah saya sampaikan harus memakai pakaian sopan dan rapi karena kita anak-anak sekolah ya di pendidikan itu harus pakaiannya rapi. Kemudian membawa perlengkapan alat tulis itu jelas. Kemudian mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian baiklah anak sekalian, ya kita menyanyikan ya Indonesia Pusaka sebagai rasa nasionalisme. Silakan anak-anakku sekalian ya, mohon berdiri. Ya. Ya, sambil tangan ditaruh di dada sebelah kiri. Ya. Ya. Baiklah anakku sekalian ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, ya, ini ada ya slogan. Ingat, lihat ya di proyektor. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ya. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan. Ya. Baiklah, amatilah gambar di atas. Ini ada gambar ya. Gambar 1, 2, dan 3. Ya. Gambar 1. Mungkin ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Coba ya, tadi yang duluan si Zainal Abidin, coba. Itu adalah gambar asap kendaraan, Pak. Ya, bagus sekali ya, jangan ambil. Ingat ya, gambar semacam ini ya, biasanya adanya di perkotaan. Jarang kalau di pedesaan seperti di daerah saya, jarang sekali. Tapi yang jelas, kalau mobil ini ibaratnya sehat, biasanya asapnya tidak semacam ini. Ya. Kalau mobil ini sehat semacam ini tidak layak sebenarnya. Asapnya tidak, karena apa? Karena mengganggu pengendara yang lain. Nah, itu ya. Jelas kalau di kota besar ini sudah masuk dalam catatan kepolisian itu, ya, karena tidak asapnya sudah mengganggu, jelas tidak bagus. Baiklah, kemudian selanjutnya gambar yang kedua. Silakan, siapa yang tahu? Vina. Silakan. Ya, jawabannya Vina. Gambar nomor 2 ini adalah kemacetan di perkotaan. Jelas. Karena di kota besar itu biasanya setiap rumah itu kadang mempunyai 2 atau 3 mobil. Bahkan sepeda motor aja jarang. Kalau di kota-kota besar seperti apa? Seperti di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Ingat, Bapak, di Indonesia itu termasuk kota terbesar dan terpadat itu nomor 1 adalah Jakarta. Nomor 2 adalah Surabaya. Yang ketiga adalah siapa tadi? Yang ketiga? Sumatera Utara. Betul. Ya. Kemudian lagi, ya, gambar nomor 3. Ini gambar apa ini? Coba yang tahu.
Irfan? Itu gambar koleksi udara, Pak. Oh iya. Kira-kira, dengarkan ya, gambar semacam ini di daerahnya Mas Irfan ada nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena pedesaan. Oh iya. Biasanya ini tuh adanya di kota-kota besar. Ingat lagi seperti gambar yang nomor 1 tadi, apa? Ini. Mobil kalau udah asapnya semacam ini jelas mengganggu pengendara yang lain, apalagi manusia lewat ini jelas. Makanya kamu memakai masker, udah layak sekali karena ini asap CO2, karbon dioksidanya ini mengganggu pernapasan kalian. Ya, baiklah, anak sekalian, kita lanjutkan. Ya, silahkan anak-anak, ya ini kerjakan pretest. Ya, amati tabel gambar ini. Ku gambarnya wong lanang, laki-laki, perempuan membawa tas, pakai jas, pakai dasi. Yang cewek tadi juga, ya ini gaya-gaya orang kota, ya. Kemudian yang ini lowongan pekerjaan. Nah, berarti orang Indonesia itu masih butuh kerja, masih banyak pengangguran. Kemudian dari gambar di atas, ya, yang termasuk dampak positif, ingat, dampak positif kerjasama di bidang ekonomi. A. Ketergantungan terhadap bantuan negara lain. B. Memperluas lapangan pekerjaan. C. Salah penerapan atas penggunaan teknologi. Dan D. Pasar dalam negeri dikuasai produk ASEAN. Coba, mana yang, siapa yang tahu coba? Coba. Coba. Nah, Irfan, coba Irfan. Jawabannya adalah B, Pak. Apa jawabannya? Memperluas lapangan pekerjaan. Betul, coba dicek. Nah, jawabannya Mas Irfan, ya. Dampak positif kerjasama di bidang ekonomi. B. Memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa? Masih banyak pengangguran di Indonesia. Ya. Kalau pengangguran yang terjadi, apa yang terjadi? Kejahatan. Jelas ini. Jawabannya Mas Irfan adalah betul, memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Ya. Ada yang gambar yang pertama, ada pekerja ilegal, maksudnya pekerja yang tidak resmi. Maksudnya adalah misalkan kalian masuk ke negara lain, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Singapura, tidak pakai paspor, orang no suratnya, nggak ada suratnya. Akhirnya apa? Udah, kalau ada razia polisi atau Satpol PP dari negara lain, jelas kamu tertangkap. Karena kamu nggak punya surat. Masuk ke negara lain harus punya paspor. Ya, ini jelas. Nah, nggak punya paspor pasti kalau ada razia, kamu pasti sembunyi-sembunyi. Ada pengalaman dari teman Pak Hari, ya, merantau di Malaysia, ada razia, dia masuk sungai, sembunyi, masuk ke hutan. Karena dicari Satpol PP dan polisi dari Malaysia. Karena apa? Karena dia masuk ke negara Malaysia ilegal, tidak resmi. Cara wong itu, acara orang itu apa ya? Hidupnya nggak tentram. Dikejar-kejar itu. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pengamatan kalian, apa pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? Coba yang tahu. Yang lain coba. Anggun, coba si Lina yang tadi. Silakan, Mbak Lina. Dari debat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi menimbulkan beberapa dampak, mulai dampak positif hingga dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri terbuka, mudah berinvestasi luar negeri bagi investor dalam negeri, mudah mendapatkan barang yang lebih produksi di dalam negeri, pasar terbuka untuk produk ekspor. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain masuknya kategorisasi, hilangnya pasar produk dalam negeri karena kawasan, peningkatan ambisi dan lingkungan sehingga merusak alam sekitar. Ya, jawabannya Mbak Lina Ariani sangat lengkap sekali. Bagus sekali. Coba beri close. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ya, nah kalau nation ada S-nya ini karena jamak negaranya tidak ada satu, lebih dari satu. Ini ada gambar di negara ASEAN. Ini saya jelaskan bahwa ASEAN didirikan, ya, ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, di Thailand, ya. 67. Nah, sekarang anggota ASEAN itu ada 10, bukan 11. Saya jelaskan. Myanmar, terus Laos, terus Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, itu ya. Itu termasuk 5 negara yang menyusul dari 5 negara yang pendiri, kemudian ditambah 5 negara itu. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian peta konsep, ya, pengaruh perubahan keuangan dan interaksi antar bank di negara ASEAN.
Ada dua, faktor manusia dari segi ekonomi, kemudian faktor manusia dari segi teknologi. Ingat ya, tujuan pembelajaran dengan model problem based learning peserta didik MTS Tarbiyatul Islamiyah Jaminan kelas 8, dia akan mampu satu menelaah kegiatan, lalu kegiatan menelaah dampak dari interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN, sehingga siswa dapat menguraikan faktor manusia dari segi ekonomi yang baik. Kemudian selanjutnya, setelah menguraikan dari faktor manusia dari segi ekonomi, siswa dapat mengevaluasi perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor manusia dari segi teknologi yang benar. Kemudian selanjutnya, setelah mengevaluasi perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di negara ASEAN, siswa dapat menyajikan hasil telaah dan analisis faktor manusia dari segi ekonomi dan teknologi dengan tepat. Itu ya tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini ya, mengenal kerjasama negara-negara ASEAN, perubahan keuangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor manusia dari segi ekonomi dan teknologi. Lagi ya, baiklah, untuk memberikan permasalahan itu kita bagi kelompoknya secara teknik pembelajarannya, kita diskusi biar nanti enggak bingung ya. Kemudian saya buka aja langsung ya, kelompok 1 nanti Amelia, Ayasi, Mas Abidin, Septiana sama Mas Hernando, itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2, Mbak Lina, Kibia, Zohan, Isma dan Silviana. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 3, Mas Irfan, Mbak Nafisa, dan Bung sama Vina. Itu ya nanti kelompok. Teknik pembelajarannya diskusi pada hari ini adalah 1 ya, melakukan presentasi hasil diskusi nanti secara perwakilan. Yang kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: 1 ya, perkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompok. Kemudian sampaikan topik yang didiskusikan dan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi. Coba lihat nanti permasalahannya ini. Nah ini coba. Jadi untuk kelompok 1, dengarkan yang kelompok 1 berarti ya Mas Abidin CS ya. Mbak Amelia, Mbak Yasi, Mas Abidin, Setiana sama Hernando. Nah, amati gambar di bawah ini. Di gambar ini nggone Irfan saja. Enggak ada ya. Ini gambar pertanyaannya adalah dengan kelompok 1 ini ya, yang kelompok 2, 3 jangan dulu. Uraikan gambar di atas. Kemudian apa dampak dari pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang di bidang transportasi. Kemudian diskusikan bersama kelompok yang telah ditentukan oleh saya. Ya, dalam waktu 3 menit, silakan. Ya, jalan setengah menit. Masih ada waktu 2,5 menit. Bagus. Nah. Cari buku yang lain kalau buku lagi ada. Apa? Baiklah, selanjutnya pentoman. Ini ada telepon-teleponan pada waktu bapak hari kecil semacam kan gambar di atas. Ya. Kemudian apa dampak dari pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan? Kelompok 2 ya. Kemudian diskusikan bersama kelompok yang dasar itu tadi. Waktu 3 menit. Ya, di ada waktu 3 menit. Baiklah, selanjutnya waktu 3 menit. 3. Mas Irfan, Nafisa, Galuh sama Bina. Amati gambar. Ya, di gambar apa yang pokok yang telah ditentukan kali. Jadi kelompok 3 ini yaitu adalah baiklah ya. Setelah itu kalian nanti diskusi bersama
kelompok kalian masing-masing. Silakan nanti salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silakan menanggapi. Waktunya ya 6 menit, 15 menit, 15 menit nanti. Setelah itu nanti satu persatu maju dan kedua kelompoknya nanti. Saya tunggu waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Zainal Abidin dan ini adalah peserta saya. Yang pertama adalah Fernando Octaviano, kedua Amelia Vega, ketiga Ayasi Buya, dan keempat Septiana Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut adalah gambar perubahan teknologi alat transportasi, yaitu transportasi zaman dahulu atau tradisional dan transportasi zaman sekarang atau modern. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah teknologi transportasi membuat manusia dapat bermobilitas dengan mudah dari satu tempat ke tempat lainnya. Manusia dari satu negara ke negara lain dapat berpindah dengan cepat menggunakan pesawat. Dampak negatif memunculkan masalah kemacetan, menimbulkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global, menimbulkan masalah pencemaran udara. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, silakan teman-teman ada yang mau menanggapi atau menambahi dari hasil diskusi kelompok kami. Baik. Dari kelompok 2 mau menanggapi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitria Rekalimun bersama saya sekali. Di sini kami akan sedikit menambahi hasil presentasi kelompok 1. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi, salah satunya adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi transportasi mencakup sebagai bentuk alat transportasi di darat, laut, dan udara. Dulu pengetahuan yang semakin luas memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan tinggi. Sekian pendapat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan kita lagi kelompok 2. Mungkin yang kelompok 3 mau menanggapi? Silakan, tidak dulu. Saya dari kelompok 3 mau menanggapi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aldi Jurnalis Bulat. Di sini kami akan sedikit menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Teknologi transportasi maupun komunikasi untuk kepentingan meningkatkan pekerjaan dan penggunaan teknologi transportasi sangat besar, misalnya berdampak pada semakin seringnya lalu lintas atau pergerakan orang-orang dari satu negara ke negara lain. Di sini dibutuhkan sarana dan prasarana untuk kepentingan alat transportasi. Misalnya pesawat membutuhkan bandara, dampak lebih lanjutnya terjadi pengalihan lahan dari hutan, sawah, dan lain sebagainya untuk kepentingan pembuatan bandara ataupun jalan raya. Teknologi transportasi membuat manusia dapat bermobilitas dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, terima kasih untuk kata-kata dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Baiklah, selanjutnya untuk kelompok 2. Yuk, maju depan. Menyampaikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ariani, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Johan Adi Saputra, Ikira Beraitu Sari Sari, Iswatul Arifah, dan Sultana Kumalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut adalah contoh perkembangan teknologi alat komunikasi, yaitu alat komunikasi zaman dahulu, seperti kentongan, surat menyurat, lonceng, dan lain-lain, hingga alat komunikasi zaman sekarang seperti laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, mulai dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain adalah teknologi komunikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi, dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dalam negeri hingga mancanegara. Dampak negatifnya yaitu menjadikan seseorang lupa akan waktu, boros, dan juga menjadi individualis. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau menanggapi. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Amelia Vega.
kasih tanggapan dari kelompok 1. Baiklah, untuk tanggapan dari kelompok 3, silakan Mbak Nafisa. Dari kelompok 3, perkenalkan, nama saya Nafisa Putri Nagari Agara. Di sini kami akan membagi hasil presentasi kelompok 2, yaitu pengetahuan sejarah mengenai perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena mengurangi jarak antar. Berbeda dari keadaan masalah. Komunikasi menggunakan surat dan butuh waktu lama sampai tersedia. Perkembangan teknologi komunikasi juga menimbulkan kemudian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya adalah Muhammad Irfan dan ini nama-nama dari anggota kelompok saya. 1. Anggun Dela Puspita. 2. Nafisa Putri Azelia. 3. Vina Setiasari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut adalah perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, yaitu ekspor beras dari Thailand ke Singapura. Dalam kegiatan kerjasama tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Hasil devisa. 2. Memperluas lapangan pekerjaan. 3. Negara dapat memenuhi kebutuhan dan tidak bisa diproduksi di dalam negeri. 4. Menambah pendapat negara. Dampak negatifnya yaitu 1. Ketergantungan terhadap bantuan negara lain. 2. Pasar dalam negeri dikuasai produksi. 3. Meningkatnya pengangguran. 4. Banyaknya tenaga kerja ilegal. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan sedikit menambahi hasil presentasi kelompok 3. Menurut kelompok kami, ada banyak sekali dampak positif yang terjadi. Salah satunya adalah mengekspor dan impor suatu barang atau kerjasama antar negara. Transfer teknologi antar negara yang melakukan kerjasama, baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri sehingga produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan skala ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang bekerja sama. Sekian tanggapan dari kami. Terima kasih. Kami akan sedikit menambahi hasil presentasi kelompok 3. Menurut kelompok kami, dalam sebuah kerjasama tidak hanya berdampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Berikut dampak negatif kerjasama perdagangan antar negara. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. 2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju. 3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Sekian pendapat. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baiklah, teman kalian, saya bisa menguatkan atau menarik kesimpulan dari kelompok 1 ya. Ya. Kelompok tersebut, gambar tersebut adalah gambar perubahan teknologi alat transportasi. Yaitu zaman transportasi zaman dahulu, tradisional zaman dulu itu apakah kalau zaman saya dulu ya, ada namanya vessel post. Uang itu tidak lewat terminal, lewat vessel post. Maksudnya adalah ketika saya merantau mau kirim orang tua ke Jawa, saya tidak bisa berbayar ya. Gambar tersebut adalah gambar perubahan teknologi alat komunikasi, yaitu komunikasi zaman dahulu, tradisional, dan komunikasi zaman sekarang modern. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu teknologi komunikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi. Kesimpulan hasil diskusi tadi, ya, kelompok 3, gambar tersebut adalah gambar perubahan terhadap kehidupan ekonomi, yaitu ekspor beras dari Thailand ke negara Singapura. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, nah ini ada. Perhatikan lambang di bawah ini.
Ya, kan? Nomor 1, 2, 3. Yang tahu bisa tunjuk jari. Kepanjangan apa adalah ada bisa jawab nanti dapat aja kejutan dari Pak Hari. Ya, ini apa? Itu kepanjangan dari apa? Saya Pak Abidin, silakan. Ya, kepanjangan dari AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Bagus, betul. Ini ada ini. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, ya, baiklah anak-anakku untuk serangkaian pembelajaran pada kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, pengaruh perubahan uang terhadap kehidupan ekonomi. Ya, kita belajar di awal tadi. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan uang dari teknologi transportasi dan teknologi terhadap perubahan uang dari teknologi transportasi dan teknologi komputer. Gambar 1, gambar 2, sama gambar 3. Pertanyaannya adalah apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan adalah proses gitu. Ini ya. Ini pertanyaannya adalah ini. Adanya MEA memberikan dampak bagi kehidupan negara-negara yang ada di Asia. Bagi negara yang belum siap menghadapi adanya MEA, maka salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya MEA adalah ya, jualan. Jawabannya aja Pak, meningkatkan pendidikan dan program ya. Ini kita kasih. Ya. Kemudian selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan negatif ini, yang ditimbulkan di teknologi komunikasi modern adalah A, B, C atau D. Yang belum ya, kalian. Jawabannya adalah C, menjadi individualis dengan sekitar dan lupa. Betul, C. Yang ini ya. Mobil. Laptop. Dari gambar di atas merupakan dampak negatif dari perubahan teknologi transportasi. Tujuh jari? Ya, tuh. Jawabannya? Dari pernyataan di atas yang termasuk salah satu dampak positif kecuali apa? Satu, 3, dan 4. Satu muncul macet. Dampak kerjasama bidang ekonomi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari pernyataan di atas yang termasuk dampak positif, dampak yang bagus kerjasama bidang ekonomi adalah kecuali. Ya Pak. Muncul tandanya terhadap ya bagus. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Motivasi saya untuk kalian juga, untuk ilmu saya keluarkan kalian. Agar kalian lebih mendalam memahami materi ini, ya, kalian diminta untuk mencatat materi yang berkaitan dengan pengaruh interaksi antar uang bagi dampak ekonomi dan dampak bagi teknologi, serta mencoba mencari sumber lain bisa dari buku, internet ataupun dari YouTube. Sampai di sini dulu pertemuannya hari ini. Selamat melanjutkan belajar, tetap semangat, tetap patuh protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Silakan Mas Abidin untuk memimpin doa. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih juga. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Dan kita dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.